Bab 1 Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bab 1 Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Tadabur. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asya'aba, yushibu, musibatan yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Ujian dalam bahasa Arab disebut bala'a. Dalam istilah kehidupan bala'a, dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri. Adapun tawakal berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya wakil yang berarti menyerahkan, membiarkan, serta merasa cukup. Pekerjaan itu dikerjakan oleh seorang wakil. Al-Quran Surah Al-Baqarah Surat kedua ayat 155-156 dan Al-Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 9. Al-Quran Surah Al-Baqarah Surat kedua ayat 155-156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah Surat kedua ayat 155-156. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 9. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Terjemahan Al-Quran Surah Ibrahim Surat ke-14 ayat 9. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Memahami Asbabun Nuzul Al-Quran Surah Al-Baqarah Surat kedua ayat 155-156. Asbabun Nuzul Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 155-156. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah yang bercerita bahwa pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah SAW. Lalu dia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah SAW yang membuat aku mereka senang, yaitu sabda beliau yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah. Lalu ia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian mengucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Memahami Asbabun Nuzul Al-Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 9. Asbabun Nuzul Al-Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 9.
Mereka mendustakan para rasul padahal telah membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka menutupkan tangan ke mulut untuk menunjukkan kebencian kepada para rasul tersebut, seraya berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang diperintahkan padamu untuk disampaikan pada kami." Di samping itu, umat-umat tersebut juga mengatakan kepada para rasul bahwa mereka berada dalam keraguan-raguan dan tidak yakin akan kebenaran yang diserukan para rasul kepada mereka. Menelaah tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 155-156 dan Al-Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 9. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 155-156. Menurut tafsir Ibnu Katsir kata, "Walanabluwa, Allah SWT." Yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antarmu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Kemudian kalimat bisyaim, minal khaufi wal jui, yang artinya, oleh karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Kalimat wa naksim minal amwali wal anfusi bermakna hilangnya sebagian harta dan jiwa. Kalimat was samarot, yaitu kebun dan sawah, tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Kalimat wa basiris sabirin, yaitu Allah SWT memberi kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Tafsir Al-Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 9. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tentang kerasulan para utusan itu, berupa mukjizat dan penjelasan yang mudah dipahami oleh umat masing-masing. Namun mereka menutup tangannya ke mulut dengan penuh kebencian dan penolakan, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya sama sekali akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar berada di dalam keraguan yang sangat mendalam dan menggelisahkan hati kami terhadap apa yang kamu serukan kepada kami, berupa ajakan beriman dan bertauhid kepada Allah SWT." Menerapkan prinsip sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Banyak manusia yang berhasil menjalani ujian kesulitan dengan baik, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Tetapi sedikit sekali orang kafir yang mampu melewati ujian kesalahan disebabkan tidak mendapatkan petunjuk yang mereka dapat dari Allah SWT. Akibatnya mereka terus mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Sabar yang diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan dan ujian, tidak mudah marah dan tidak lekas putus asa. Berikut keutamaan dan balasan bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. A. Memperoleh kesudahan yang baik. B. Memperoleh keuntungan. C. Memperoleh cinta Allah SWT. D. Diberi petunjuk. E. Memperoleh martabat yang ditinggal di surga.